Nina kayak gasan pian. Terima kasih Cula. Nggih, sama-sama. Nun permisi dulu lah. Salam Paduka. Ini sebagai rasa syukur hamba berikan kepada Paduka. Alhamdulillah, tanah Banjar subur. Salam Paduka. Hamba ingin mengabarkan bahwa masalah perkebunan selesai. Alhamdulillah. Terima kasih Paduka. Hamba mohon diri. Paduka. Paduka yang mulia. Baru saja keajaiban telah terjadi pada Tuan Muda Ja'far. Tubuhnya Benar. Mana ada manusia bisa melayang? Kayak ulun melihat dengan mata kepala ulun sendiri, Paduka yang mulia. Bahkan ulun memegang tubuh Tuan Muda, menada bercerita tentang mimpinya itu. Tuan Muda baik-baik saja. Ulun mimpi ada kakek bawa ulun ke langit, Paman. Ulun terharu, Paduka yang mulia, mendengar cerita itu. Dan menahan cucuran air mata, Paduka yang mulia. Tanda-tanda Ja'far akan menjadi orang besar, Paduka yang mulia. Dia kelak akan membawa kemajuan bagi Kesultanan Banjar. Ya. Bahkan Ja'far menjadi orang besar, kelak berjasa bagi Kesultanan Banjar. Kita harus merawat anak ini dengan penuh kasih sayang, mencukupi kebutuhannya, membekali dunia dan akhirat. Ulun Muhammad Arsyad. Pian burungai akan ulun rawat dengan kasih sayang. Masa remaja Muhammad Arsyad dilalui pada saat Sultan Hamidullah, berlanjut ke masa Sultan Tamjidillah. Assalamualaikum. Ananda Arsyad, usiamu sudah pantas untuk menikah. Ada seorang perempuan yang saleha yang saya pilih untuk mendampingi Ananda, supaya hidup Ananda menuntut ilmu. Ngaran perempuan saleha itu adalah Bajut. Sholat tahajud. Baru saja selesai, Kanda. Ding, malam ini begitu hening. Angin pun serasa malu untuk bersiul lantang. Apakah malam ini malam Lailatul Qadar? Bahkan biasanya malam diramaikan dengan senandung nyanyian jangkrik. Kali ini, Semoga anak kita lahir dalam keadaan sehat, Dinda. Menjadi anak soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua dan agamanya. Dan semoga kelak menjadi ulama. amin, Kanda. Semoga Allah berkenan mengabulkan, Kanda. Malam ini, Allah menunjukkan hidayahnya kepada Kanda. Untuk menuntut ilmu ke tanah Haramain. Kanda, Dinda memerlukan Kanda untuk menemani kelahiran anak yang kita dambakan bersama. Diri kepada Allah
Lebih utama, Dinda ikhlas melepas Kanda. Jadikanlah Dinda pendamping Kanda dalam syiar Islam. Waktu berpisah tak dapat, air mata pun tak bisa ungkapkan rasa. Untayan doa jadi penanda asa. Rasa ikhlas melepas kepergian. Menembus relung malam, tiada batas. Detak jantung dua hati saling berbalas. Penghubung kala rindu tiada. Namun cintaku pada sang Khalik tiada henti. Berat ku rasa tanpamu. Aku mencintaimu, suamiku, telah menunggumu. Ya Allah, pemilik segala kerajaan, anugerahilah ilmu dari tanah Haramain, anak keturunanku, menjadi ulama-ulama yang tangguh dan berilmu demi syiar kalimat tauhid di tanah Banjar. Cita-cita yang mulia Ananda Arsyad. Kurestui niat Ananda. Kesultanan Banjar memerlukan ulama-ulama pembimbing umat. Kesultanan akan maju di bidang keagamaan dan ilmu pengetahuan. Islam menjadi kemaslahatan bagi rakyat Banjar. Muhammad Arsyad Muda menuntut ilmu agama dan pengetahuan umum di Mekah selama 30 tahun. Di Mekah, karena kecerdasannya, Muhammad Arsyad diberi izin untuk mengajar di Masjidil Haram. Ia mendapat sebutan syekh atau seorang ulama dengan keilmuan agama Islam yang tinggi. Di tiap sisi wilayah tempat kita membangun madrasah, kita doakan mudah-mudahan tempat itu di kekuatan jahat yang merusak. Di mana ada kebaikan bersemi, di situ kejahatan tak akan diam. Ini yang terakhir. 4 sisi madrasah sudah selesai dipagar. Semoga dari tempat ini penegak cahaya Islam, bertambahnya umat-umat bertakwa yang selalu menjunjung tinggi ilmu dan keimanan dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Semua terjadi karena izin Allah. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat giat berdakwah ke tengah-tengah masyarakat, baik di kota maupun di desa, baik di lingkungan keluarga rakyat jelata. Dasar binahum. Seberatan rencana Unda jadi kacau. Unda sudah hendak membangun rumah judi lawan ini gara-gara dibangun madrasah di kampung dalam pagar. Jadi kacau. Jamu. Apa hebatnya agama? Apabila Sultan Banjar tolak menyerang ke pasir, kita serang juga. Aku. Sabar, Bontonglah. Assalamualaikum. Ada apa lo? Guru, kan ada makanan di rumah. Lagi ulun, kada mau begawi. Hanya asik lawan apa? Ulun kada tahu lagi harus kayak apa, Guru. Ulun minta tolong pin, Guru.
Kau pian menyadarakan laki ulun. Nang, menjadi orang pilihan untuk bisa bersama dengan Rasulullah di surga kaina. Inggih, ulun hendak benar bersama Rasulullah, kekasih Allah, supaya ulun lihat wajah Allah. Mencari nafkah itu adalah jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Bila Ikam mengikuti apa yang Rasul lakukan, maka Ikam adalah pengikut Rasul. Sama Rasul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bila seseorang bekerja untuk mencari nafkah, maka ia pun fisabilillah. Berjuang di jalan Allah. Bahkan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecil mencari nafkah dengan mengembala ternak orang lain. Beliau kian mahir berdagang. Bahkan sebelum kenabiannya, beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan terpercaya. Fisabilillah, mengikuti Rasul yang kita cintai. Inggih, ulun hendak benar jadi pengikut setia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meridoi niat ulun, bagawi, mencari rajaki, gesan menghidupi anak bini ulun. Mudah-mudahan kami dunia akhirat. Amin. Dunia ini hakikatnya menjadi alat untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Abah minta maaf, nak. Abah sayang. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. La ilaha illallah, 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 la. Alhamdulillah, ulun sudah mulai Cepetan masuk, nanti terlambat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Doa-doa perlindungan dan zikir pengagungan kepada Allah menjadi benteng dari kejahatan yang mengintai. Ini dasar binahong. Kenapa nangka itu jangan kawa? Hah? Wah! Sudah dipadahi. Kenapa? Kau pintar nih. Sudah aku padahi, bakar bila perlu. Nah, ada kalem buai. Nyaman dimakan nih. Apa mau makan kalem buai? Itu kan aku dimakan. Haram. Kalam buai itu halal dimakan. Nah, kalam buai itu haram. Nah, dari mana dasarnya ikam nih? Bungo dipelihara. Mau kamu nyampe bungo? Ngarannya kalem buai itu pasti haram sudah. Nah, melawan kah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan Guru, hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Bubuh nikam jangan saling menyakiti lah. Berdebat boleh aja, tapi jangan emosi, lantas lepas kendali. Bubuh nikam berdebat tentang kalembui kalau halal atau haram, baiklah. Semua binatang banyu yang hidupnya di dalam banyu, maka halal untuk dimakan. Atau juga dapat hidup di daratan, tetapi kada lawas. Baik dari jenis iwak
Haram memakan kalemboy. Karena apa? Karena berdasarkan kaya apa hidupnya, bisa hidup lawas di banyu atau lawas di darat. Amun haleleng halal aja Pak. Wahab. Iya, Pak. Tolong Pang dan Isidin. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Nini kerja sendiri? Inggih, Datu. Laki ulun lagi garing banget. Sampai kada kobo bangun. Kada kuat. Kedua anak ulun tulak merantau. Sampai ini kada simbulikan. Nini tinggal di mana? Di kampung sebelah, Datu. Boleh kami antar? Terima kasih, Datu. Silakan masuk, Datu. Silakan duduk, Pak Tuan Guru. Apa batis Kai? Kai diseret bahaya gono di Sungai Martapura, Datu. Alhamdulillah, Kai masih bisa menyelamatkan diri. Meskipun luka parah diseret buaya. Parah sekali lukanya. Betul Wahab. Kita harus segera bawa mereka berdua ke dalam pagar. Pian berdua, sore ini juga hendak kami bawa ke kampung dalam pagar. Datu berdua datang menolong kami di kala kami sekarang. Datu berdua utusan Allah. Kayu ya kayu, la ilaha illa anta. Nanti di kampung dalam pagar, Kai dan Nini dibantu oleh Pananamba dari istana. Abah, sepertinya banyak sekali persoalan di kampung dalam pagar ini yang harus ada hukum fikih yang mengaturnya. Tuan Guru, tolonglah kami, Tuan Guru, tolong kami. Jenazah yang kami makamkan itu keluar dari liang lahat. Maafkan anak Mama. Tanah di wilayah Banjar memang banyak berjenis atau tanah gambut. Ketika curah hujan tinggi, maka dengan mudah mayat keluar dari dalam kubur. Mudah rusak, bahkan banyak dimakan hewan buas. Betul, Tuan Guru. Kemarin ada jenazah yang dimakan naik lagi dan jasadnya rusak parah. Bahkan ada jenazah perempuan yang auratnya terbuka. Katulahan, kita semua arwah-arwah ini sebentar lagi murka dan gentayangan mencari korban. Jangan imani tahayul, bisikan iblis itu. Sebaiknya
Mayat yang sudah dikafani ditempatkan di dalam tabela agar jasadnya kada hancur. Banua Banjar ini dan tanahnya juga gambut, berbeda di Arab atau di Timur Tengah yang pada umumnya tidak ada rawa dan tidak ada gambut. Maka pemakaian tabela hukumnya wajib di sini. Betul, Tuan Guru. Kata Abah yang pernah ke tanah Arab, di sana keadaan alam yang berbeda yang membuat hukum fikih menyesuaikan diri dengan masalah yang dihadapinya. Makruh lagi bid'ah menanam mayat di dalam tabela. Tiada makruh, bahkan wajib karena uzur. Seperti tanah berair atau rumput yang tidak ada muhrim, atau takut akan binatang buas yang mengorek ke tanah kubur itu. Daun ini sangat berkhasiat mencegah luka kayu yang makin parah dan membusuk. Daun ini dengan cepat mampu mengeringkan luka. Mandi. Ini ramuan dari tanah Hindi, Datuk. Pengobatan daun kelor ini sudah ada sejak. Ulun terima kasih banyak. Pian mau mengobati ulun. Paduka yang mulia, alhamdulillah, kesultanan yang Paduka pimpin, pembangunan terjadi di mana-mana. Pengajaran Islam maju pesat. Mengaji dan membaca tulis Arab Melayu semakin membumi. Rakyat Banjar semakin mengenal tentang tauhid dan fikih. Nahwu dan sorof yang diajarkan guru-guru dalam bahasa Arab memudahkan santri-santri bisa membaca dan memahami kitab-kitab berbahasa Arab, insya Allah. Dari pesantren bermunculan para mubalik, ulama, guru agama, serta orang alim. Insya Allah. Senang sekali mendengar ini hingga ke mancanegara. Namun Paduka Sultan, hormat, ternyata masih ada rakyat miskin yang harus disejahterakan. Apa betul, Datuk, rakyatku masih ada yang miskin? Tidak hanya miskin, bahkan ada pula yang tergolong fakir. Kemiskinan adalah cermin dari kegagalan suatu negeri. Aku sebagai penguasa Kesultanan Banjar tidak akan membiarkan hal ini akan terjadi. Anugerah amanah dari Kesultanan, maka aku akan sejahterakan negeri ini secara merata. Akan aku kerahkan segenap kemampuanku, Datuk. Baik, Paduka Sultan. Akan mencurahkan segenap pemikiran, mendukung daya dan upaya Paduka dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Datuk punya saran. Rakyat untuk yang masih kuat mencari nafkah, kita beri kail yang mulia. Sedangkan yang tidak mampu bekerja, seperti jompo, diberikan bantuan yang sifatnya rutin, sehingga kebutuhan mereka tercukupi dan layak. Melalui
diberikan dalam bentuk modal usaha ataupun modal kerja, bukan lagi bahan pokok yang habis dimakan. Sebuah terobosan yang bijak dan tepat guna, Datu. Khalifah kan pemberian zakat hendaknya bisa mengurangi kemiskinan, sekalipun dengan memberikan 100 ekor onta. Karena tujuan zakat adalah menjadikan mereka tidak lagi sebagai peminta atau Itulah hakikat dari mensejahterakan kehidupan umat. Islam tidak hanya membangun peradaban dunia, tapi juga bagi fakir miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha, maka atas izin Sultan, ia bisa dibelikan semisal kebun, di mana kebun itu bisa disewakan atau yang hasilnya bisa untuk mencukupi keperluan hidupnya sampai kadar umur rata-rata manusia. Sedangkan bagi fakir miskin yang mampu bekerja, penyaluran zakatnya di buruh tukang, kita belikan alat pertukangan. Buruh tani, bagi fakir miskin yang mempunyai keahlian tertentu, maka atas izin Sultan, ia dibelikan alat atau sarana yang bisa dipergunakan untuk mencari nafkah. Alat yang dibutuhkan itu lebih dari satu macam. Maka ia bisa dibelikan semisal kebun untuk menutupi kekurangannya. Kurang lebih seperti itulah paduka Sultan. Bagi fakir miskin yang mempunyai keterampilan berdagang, maka ia diberi modal sesuai dengan keperluannya, meskipun itu banyak. Jika hasil dari usahanya itu belum cukupi, maka ia boleh menerima zakat lagi. Baik, Datu. Aku sebagai penguasa Kesultanan Banjar sangat mendukung masalah zakat ini. Aku tugaskan Datu untuk mengelola zakat demi selain pendapatan pajak dari Kesultanan Banjar sendiri. Tuan Guru! Tuan Guru! Tuan Guru! Saya ingin bertobat dan terimalah saya menjadi santri, Tuan Guru. Benar, Tuan Guru. Mohon kami diterima sebagai murid. Sudah banyak darah. Syekh dengan tegas memberitahukan cara memakamkan jenazah mama saya. Ketika jenazah mama saya dimakamkan dalam peti kayu, malamnya mama datang dalam mimpi. Mama tersenyum. Biar mama... Lihat, benar. Mama sudah tenang di sana. Dan sekalinya. Wih, kemanang. Syekh. Ini Reh, naga-naganya pacangan jadi musuh pribadi Unda. Syekh dalam pagar. Kita. Abdul Wahab, Abah baru saja membuat tanda sudetan sungai. Sungai buatan, guna mengatur pasang surutnya air, mengairi sawah-sawah yang kering, menjadikan alat lalu lalang perahu. Ini semua dapat menghidupkan perekonomian di wilayah Banjar. Sudetan ini mempermudah pedagang-pedagang untuk datang dari leluhur yang dikenal oleh masyarakat Banjar.
Ada berbagai ragam bentuknya. Ada anjir, andil, tahta, syaka, dan antasan. Lalu sudah tahu namanya? Handil, saluran kedua yang bermuara pada sungai. Kita bisa kerahkan para santri untuk melebarkan sungai lebih dari 30 meter dengan kedalaman 7 hingga 10 meter. Kan awal kemarau, semoga selesai di musim hujan. Sistem pengendali banjir berlaku sistem pasang surut yang mempertemukan Sungai Martapura dari Pegunungan Meratus dan Pegunungan Pamatun. Dilah anak sungai yang dapat mengalirkan air membelah Sungai Martapura dan Sungai Tuan. Kemudian anak sungai itu disempurnakan sehingga berfungsilah sebagai irigasi yang dapat mengatur jalannya air. Dan diproses subur menjadi lahan yang subur, hingga tanaman yang mereka tanam bisa panen dengan hasil yang mengembirakan, dan perekonomian masyarakat Banjar akan tumbuh dengan baik. Terima kasih Paduka Sultan. Biarkan bendahara yang membagikan secara langsung di bawah pengawasan kita. Ya, aku ingin menyaksikan rakyatku sejahtera. Tidak ada lagi kata miskin. Bila perlu, bakar madrasahnya. Kada pintar, itu aja kada kau matasi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ha? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Binahong. illallah, la ilaha Awas, illallah. kada taulan jebes. Hadangi nyawa. La ilaha illallah. Hadangi. La ilaha illallah. Hari ini bertamuan. Bertamuan on jebes. Bunuh jam. La ilaha illallah, 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 la ilaha Tapi aku harus membunuhnya. Bertobatlah sebelum waktumu habis. Ulun kalah. Ulun bertobat sih. Ulun tobat. Sebelum seseorang ingin menjalani, memahami, dan mengamalkan lebih lanjut, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Datuk Sanggol tinggal di Tatakan Tapin. Pertama kali kami bertemu itu mengenakan baju Palembangan hitam. Abah kebingungan. Celana hitam. Kenapa bisa orang Banjar laung di kepala Mekah setiap hari Jumat? Dari manakah Tuan berasal sebenarnya? Ulun namanya Sanggul. Ulun dari Tapin Banjar. Inggih, Datuk. Masya Allah. Datuk, dari mana asalnya? Nah, tetamu orang Banjar sekalinya. Muhammad Arsad, asal kampung Lok Gabang, Martapura. Ulun kira Datuk orang Timur Tengah. Abah Ulun memang punya darah di sini. Pekerjaan Abah adalah sebagai ahli pengukir di dalam istana Banjar. Jiwa seni nampaknya turun ke Ulun yang senang melukis. Rasa dalam jiwa digerakkan oleh sir. Sedangkan akal menyeru dalam jahar. Itu dalam kecintaan pada ilahi. Sujudnya bagai batu, takbirnya mengguncang aras. Dalam pujian Rahman dan Rahimnya.
nyibak samudra batin, mereguk suka dan cita, dan menangis dalam kerinduan yang menyayat. Setitik noda dosa. Penyesalan hanya jadi hiasan. Kemarahan menjadi tombak angkara murka. Hanya perisai hati melumpuhkan kekuatan hakiki. Singkap kemilau cahaya sang kholik hingga dari helai nafas menderu hingga detak jantung merayap dalam sunyi. Yang ada hanya keagungan namanya. Datu sudah berapa lama di Mekah? Ulun kemari. Ulun setiap Jumat kemari untuk bersembahyang. Tapi ke Mekah sangat jauh jaraknya. Mana mungkin? Ulun kada berdusta, Datuk. Baiklah, baiklah. Kalau Datuk Sanggul merasa tidak berbohong, bila pian berbulik lagi ke Mekah, tolong bawakan buah yang sedang musim di Martapura. Ingat, di Jumat depanlah. Riau-riau padang si Bundan, di sana padang si tamu-tamu, rindu dendam, menatap rembulan, di hadapan Allah kita bertemu. Benar, Datuk. Ini buah durian. Memang asli buah durian yang tidak ada di Mekah. Dar, kita ini dare kawan sekenceng, kawan semuak saliur. Ikam ingatlah kita bahari, mulai lok selong, lok buntar, sampai nah, kehendak akulah darlah. Kita ni tua sudah dare. Lawan sekira kem tahu, unda ini sudah bertobat. Nah, jadi unda hendak nyawa bertobat juga. Ini. Oh, jadi kayak itulah nyawa lah. Hah? Takutan kah? Lawan nanggakan Datu. Apa kakaknya? Arsat. Gak kerja, takutan kah? Hah? Nih, nah, abadal. Kan suatu takutan. Dar, unda ini kada pernah takutan, Dar. Ikam tahu seorang, tapi unda ini sadar. Oh, punya mustinya udah. Punya musti. Ah, gua pernah takutan. Punya musti. Menyuruh. Musti. Punya musti. Ya. Kawan. Udah. Ada main gue. Udah. Tobat-tobat ada musti kawan. Apapun. Ini keren main. Udah. Tobat-tobat apa-apa itu. Karena apa? Pokoknya ini. Apa nyawa jenang-jenang? Sini. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Datuk, banyak permasalahan tentang fikih yang harus dijelaskan kepada masyarakat. Sangat membantu tatanan hidup rakyat Banjar. Apa Datuk Kalampayan bisa membuat aturan-aturan fikih yang nantinya bisa menjadi pedoman hukum, sehingga rakyat Banjar bisa semakin mudah mengenal aturan-aturan dalam Islam? Ulun memang punya rencana untuk menulis sebuah kitab. Dan Ulun sudah mengumpulkan beberapa masalah yang terjadi di masyarakat Banjar yang akan Ulun tulis dalam sebuah kitab. Bagus sekali, Datuk.
Ternyata Datuk sudah mengumpulkan bahan-bahannya. Dulu saat ulun di Madinah, ulun sempat berdiskusi dengan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi tentang masalah sultan-sultan membayar pajak dengan maksud untuk kemaslahatan bersama. Apakah itu boleh? Tanya ulun ke beliau. Lalu apa jawaban Syekh Sulaiman? Syekh Sulaiman Al-Kurdi, apabila untuk kemaslahatan, bagi orang-orang yang tidak sholat Jumat dan sholat 5 waktu berjamaah, maka dikenakan denda oleh sultan. Intinya, beliau menjelaskan bahwa sholat Jumat itu jelas hukumnya fardu ain. Sementara sholat 5 waktu berjamaah fardu kifayah. Dan kata Syekh Sulaiman, wajib mengikuti perintah pemimpin selama perintah itu tidak menyalahi syariat. Al-Muhtadin ini adalah untuk kepentingan pelaksanaan hukum Islam di Kesultanan Banjar. Maka perlu dibentuk mahkamah syariah. Lembaga ini berada dalam stok juga seorang qadhi Paduka. Apa itu mufti dan qadhi, Datuk? Mufti adalah hakim kepada sultan. Ia bertanggung jawab mengawasi mahkamah syariah di Kesultanan Banjar. Sedangkan qadhi, ia hakim sehari-hari di ibu kota Kesultanan Banjar. Untuk menjalankan lembaga hukum berkaitan dengan aturan-aturan fikih, telah ulun rangkum dalam aturan-aturan fikih dari berbagai aturan fikih yang ada. Ulun himpun dalam sebuah kitab, ulun beri nama Sabilal Muhtadin. Di dalam tujuan agar mudah dimengerti orang Banjar. Ada beberapa pokok pikiran ulun sendiri dari berbagai aturan-aturan fikih yang ada. Salah satunya dengan kitab Tirotol Mustaqim, karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yang ulun tuangkan juga dalam kitab ini. Ini bermazhab Syafi'i, yang banyak dijadikan rujukan, namun kurang dimengerti orang banyak. Luar biasa, Datuk. Kitab ini memudahkan aturan-aturan agama Islam. Makin Bilal Muhtadi ini gunakan bahasa dan Abu Su'ud. Dia adalah seorang mubaligh, menjabat sebagai seorang qadhi. Sedangkan juga mengusulkan putra ulun Syihabuddin, Zainuddin, Sanuddin. kitab yang akan dijadikan undang-undang ini berisi lengkap dengan mahkamah syariahnya dan para pejabat yang akan menjalankannya. Luar Tanah Banjar. La haula wa la quwwata illa billah. Syarat tayamum itu ada 10 perkara. Alat yang dipergunakan tayamum adalah tanah. 2, tanah yang dipakai itu suci. 3, tanah yang dipakai bukan tanah mustakmal, yakni yang sudah dipakai untuk kegiatan bersuci.
4. Murni dari campuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ha. Tampaknya Kesultanan Banjar membutuhkan tempat khusus untuk pendidikan agama Islam. Benar, Paduka Sultan. Memang lebih baik ada tempat tertentu, sehingga orang yang ingin belajar agama Islam, perhatiannya bisa lebih terpusat. Sekaligus, bahkan orang-orang dari wilayah manapun bisa datang ke tempat itu. Apa Datuk punya bayangan di mana tempat yang baik untuk mewujudkan cita-cita ini? Allah, ada di daerah pesisir sungai, tak jauh dari sini. Cocok untuk dijadikan tempat pusat pengajaran. Selain tidak jauh dari pusat kesultanan, juga dilalui Sungai Martapura. Ini memudahkan untuk jalur lalu lintas perahu. Baik, Datuk. Saya akan berikan tanah lugu. Karena Datuk adalah bagian dari keluarga besar Kesultanan Banjar. Datuk. Dan saya berharap kelak pusat pengembangan agama Islam di Kesultanan Banjar. Ampun, ampun Paduka, ampun Sultan. Hukum mati Abadar atas kejahatan pembunuhan yang dia lakukan. Tidak. Suatu saat, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sangat ingin mengunjungi Datuk Sanggul sahabatnya. Dan nanti kalau aku tutup usia, aku ingin saudaraku Arsyad yang memandikan jenazah. Dia tinggal di kampung dalam pagar Martapura. La ilaha illallah. Muhammad Rasul. Innalillahi wa Tarekat Samania sangat menganjurkan mendirikan sholat dan memperbanyak zikir. Berperilaku lemah lembut kepada kaum fakir miskin. Cintai dunia. Mengurangi peran akal basyariah. Sebaliknya, meningkatkan peran akal rubaniyah. Dan bertauhid kepada Allah pada zat, sifat, dan af'alnya. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari selama 40 tahun berjuang tanpa pamrih, berdakwah, mengajar, mendidik, menulis kitab-kitab, serta membuka lahan-lahan pertanian, hingga membangun pusat keagamaan di Kesultanan Banjar. Perjuangannya bagai matahari yang menerangi kegelapan. Hingga kini, pemikiran dan kitab-kitab karyanya dipelajari di dalam negeri hingga ke mancanegara. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah.